Atau di Masjid Al Khairat, di Masjid Al Khairat SMP 4, jadi bersebelahan dengan SMP 4, satu komplek yang dulu dibangun oleh Bu Zola sekeluarga. Nah, terkait dengan keunggulan Pak Mukhlis, jadi untuk tahun ini kami punya 2 yang memang benar-benar kami persiapkan dengan maksimal begitu. Yang pertama adalah tahfidz Quran tematik. Bapak Ibu, mohon maaf misalnya di sekolah lain itu ada tahfidz banyak, tetapi tahfidznya tahfidz juz'i. Kalau kami tahfidz Quran tematik. Jadi anak-anak kelas 6 itu insya Allah hafal 3-4 juz, tetapi tidak berurutan Bapak Ibu. Juznya meloncat-meloncat karena sesuai tema. Kemudian yang kedua, kami menjalin kolaborasi dengan sekolah luar negeri Pak Mukhlis. Jadi ada hampir 30 negara yang sudah bekerja sama dengan kami. Tepuk tangan buat SDIC ya. 30 negara katanya Bu. Yang paling sering interaksi dengan negara mana Bu? Negara India. Tidak muluk-muluk program kami sebenarnya untuk kolaborasi itu ya anak-anak kami ajak Zoom, karena sekarang kan mudah gitu Pak Ibu, kita mau Zoom itu dengan siapa saja kan bisa. Kok kesana belum, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ini ada yang menjadi donatur, kita diberangkatkan ke India gitu ya. Sebenarnya kan hari ini saya datang dengan biar mengetuk hatinya Bapak Ibu Muhammadiyah Aisyah nih Bu ya. Siapa tahu nanti SD Aisyah Kamila Kota Malang bisa go internasional Bu, benar-benar berangkat di luar negeri gitu Bu ya. Insya Allah begitu. Dan kami sampai saat ini ya masih begitu ya Bu, masih punya murid 200. Mohon doanya semuanya agar nanti di tahun ajaran baru berikutnya bisa berkembang lebih teman-teman. Ukuran sekolah Muhammadiyah unggul nanti kalau sudah 400-500 gitu. Saya yakin SD Aisyah tinggal nunggu waktu kira-kira. Tapi sejauh ini sudah jauh dari kata unggul. Apalagi di SD Aisyah itu saya lihat juga tidak hanya Hizbul Waton Bu, tapi ada pramuka komunitas Hizbul Waton, betul Bu? Karena emang untuk perlu. Nah dulu ketika kami jalan-jalan Pak Wage dulu yang masih kepala sekolah Pak Wage, kami diajak Pak Wage studi biru gitu ya. Tetapi kita menemukan nama Kamila itu tidak ketika kita di sekolah yang tempat studi biru itu, malah di jalan. Kira-kira apa ya sing tepat gitu, SD ini diberi nama apa? Akhirnya kami beri branding ini sebenarnya Bapak Ibu, Kamila itu kader, mubalik, intelek dan ulama. Begitu Pak Mukhlis. Kepanjangannya? Iya. Kader, mubalik, intelek, ulama. Iya.
Nah, tujuannya mulia sekali. Nah, tadi saya pernah sederhana Bu, karena karena kebetulan saya di MTs Muhammadiyah, begitupun Mbak Devi, Ustazah, kira-kira. Kalau apa namanya, jadi apa-apa itu kok ini ya belum, karena mungkin masih ya muda juga. Tetapi kami sudah punya alumni yang sudah mengajar di SD Aisyah dan itu luar biasa karena lulusan SD Aisyah ya Pak. Jadi pengennya itu juga totalitas begitu apa namanya ketika bekerja. Kembalinya ke Hafal ayat tetapi juga maknanya. Sebelum kami mengajarkan ayat-ayat yang harus dihafal, itu biasanya kami bercerita dulu, begitu ya, bercerita tentang kisah yang akan dipelajari itu. Di kelas 5 kemarin kamu menang kelas saya, Risma ya. Hafal berapa kisah Risma di kelas 5? Kisah ini kisah apa saja? Kisah Nabi Nuh, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub dan Maryam, kisah Nabi Daud dan Putri Ibrahim. Ya. Risma, kisah Nabi Daud itu ada di surat apa dan ayat berapa? Ada di surat Shad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq wa tayra mahsyuratan kullun lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق Fahkum baina istirab. Inna hadha akhi lahu tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajik wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilun Jadikan Nabi Daud sebagai penguasa di bumi. Nah, ini cara kami mengajar ke anak-anak Bapak Ibu, ini contoh saja ya. Nah, sekarang kelas 4. Kelas atau yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Ini karena kita meniru Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah Kota Malang, Bapak.
sehingga kita menirukan SD Muhammadiyah Kampus 1. Dan saya berjanjian sama orang, ya nanti kita ketemu ya di Kampus 2. Ternyata beliau mengira ketemunya di Kampus 2 UMM. Yang saya maksud adalah di sini. Sehingga kita gak ketemu waktu itu. Loh, kok di mana? Saya kok gak kelihatan mana? Loh, kampus mana itu? Yang mandiri level yang di secara nasional yang paling atas. Mohon doanya. Kemudian yang untuk perpustakaan tadi Bapak berkunjung bahwa perpustakaan itu kemarin sekitar bulan Februari, akhir Januari awal Februari kita di asesmen oleh Perpustakaan Pusat. Alhamdulillah dari 9 sekolah negeri dan swasta di Kota Malang kita termasuk sekolah yang kategori A dengan perolehan tertinggi adalah SD Muhammadiyah 4. Ini cerita lucu lagi. Asesor menanyakan, ibu nilainya sekian, apa minta diturunkan? Saya menjawab, biasanya seorang murid itu nilainya ingin dinaikkan, ibu, tidak ada nilainya seorang murid itu ingin diturunkan. Jadi saya dalilnya seperti itu. Sehingga kemarin berita yang kami terima bahwa kita mendapatkan nilai tertinggi dari 9 sekolah itu. Ini menjadikan kita semakin semangat, Bapak. Kemudian dari sarana prasarana, alhamdulillah kemarin kita sudah ngecor dengan 3 rumah. Donatur PI sama donatur Muhammadiyah muter di Noyo itu. Jalan Gajayana itu belum aspal, masih makadrat. Jadi di komplek IAIN, itu nanti jalan kaki itu sampai nanti ke rumahnya Pak Nawawi Yazid yang di Noyo. Di sana ada Pak Nawawi Yazid, Pak Dopir Mastur, kemudian Pak Nawaru Samsu, kemudian Pak Zaini Sukri. Saya ingat itu masih. Itu adalah langganan donatur yang dulu tiap bulan saya datangi, saya minta untuk sumbangan, termasuk untuk bangun Masjid Al-Khairat itu. Tadi saya tanya SMP SD-nya, katanya masih bagus, jalan, alhamdulillah. Karena dulu seingat saya pernah hampir iya, karena muridnya hanya dari panti asuhan saja. Sekarang katanya sudah semakin bagus. Itu bagian dari amal jariahnya Pak almarhum Pak Abdul Hazim, itu sangat luar biasa. Jadi jangan dikira saya ini jadi Muhammadiyah itu langsung jadi ketua PDM terus enggak, itu mau jadi merintis mulai dari nol. Jadi dulu jadi suruhannya Aisyah. Karena itu saya senang sekali bapak-bapak kita semua masih terus berkhidmat di Muhammadiyah dan semakin berkembang. Setahu saya di sini masih ada beberapa amal usaha yang belum teroptimalkan ya. Kalau nggak salah ada tanah wakaf dari keluarga Pak Fakhrul Razi yang di Jalan Soekarno-Hatta, itu masuk Lowaru atau Belimbing ya? Lowaru akan dapat dunia saja, sementara akhiratmu akan terabaikan. Kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kamu berdoa minta berhasil di dunia maupun di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Makanya kenapa untuk yang naik haji susah baca doa, suruh doa sapu jagat. Robbana atina itu ayatnya ini gitu. Itu memang doa untuk haji. Nah, itulah yang dipakai dasar organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk NU, dulu Masyumi, itu mendoktrin semua pendidikan di dalam Islam itu harus mencapai 2 ini. Kuasai ilmu dunia, kuasai ilmu akhirat. Untuk mencapai ini harus 2 kali lipat dibanding mereka yang hanya mencari kecapaian di dunia saja. Nah, kalau waktunya kita sama dengan mereka pasti kalah lah kita. Kalau mereka belajar 4 jam, kita juga 4 jam, anak-anak kita ya pasti kalah dia. Ketika kita dalam 4 jam diajari ngaji, diajari matematik, mereka hanya matematik saja kok. Pakai bodoh-bodohan saja ya pasti matematikanya pintar mereka kan. Nah, mereka nggak bisa ngaji, ya kan nggak niat dia ingin dapatnya bisa ngaji kok. Tapi kalau kita kan maunya juga bisa ngaji. Iya. Nah ini karena itu harus dilipat. Mau dilipat 2 kali aja belum tentu nanti bisa bertanding dengan mereka kok. Makanya tadi sudah saya sampaikan. Ranking nasional, walaupun kita ini sudah seperti ini, kita belum masuk di 10 besar. Belum ada satupun sekolah Muhammadiyah, baik SD sampai SMA, itu yang sudah masuk 10 besar. Kita punya 100
lebih perguruan tinggi, belum ada satupun perguruan tinggi juga yang sudah masuk world class. Masih berkisar ITB, IPB, UGM, dan ada satu sekolah swasta yang negeri UPINUS, nah itu selalu naik terus itu UPINUS. Nah, kita kalah. Jadi UMM yang saya juga ikut besarkan juga masih kalah. Belum itu UMM itu masih jauh. Jadi karena itu tadi itu jangan segera puas kalau kita ingin maju. Amin menyerahkan sebidang tanah kepada PCM Malu, dan barangkali ada sepatah dua patah mungkin lokasi dan semacamnya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu maulana al-azim. Bapak kami, Bapak Menteri PMK mengucapkan alhamdulillah, yaitu kami niatkan wakifnya, hibahnya dari Ibu Haja Dr. Andah Penny Indarwati MM. Beliau bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, Permata Soekarno-Hatta 4, telah mewakilkan sebidang tanah di belakang RSUMM tempatnya, lurusnya Rusunawa yang dulu dipakai COVID. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pleno 2 ya Bu, kita sekarang ke pleno 2 yang akan dipilih kebahagiaan. Alhamdulillah. Semua ceria. Saya di sini sebagai orang yang paling tua yang sudah menerima amanat untuk menyertai sahabat-sahabat muda, termasuk anak-anak saya. Kan Nyonya Indrawati Taufik ini termasuk anak saya. Barep ya Bu ya? Barep. Untuk diri sendiri, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk organisasi. Dan yang sepertiga kali 3 itu tadi semuanya harus dihadapi secara 100%. Sepertiga untuk diri sendiri, 100% perhatikan diri sendiri. Diri sendiri itu dalam kaitannya dengan kebutuhan diri sendiri itu terhadap penciptanya. Apa? Sudah dilaksanakan dengan baik? Itu 100% perhatikan. Nggak boleh sepertiga organisasi Aisyah ini tidak bisa dipakai tampilan, harus diperhatikan 100%. Makanya itu tadi katanya sering goroi Pak Taufik karena mau memperhatikan yang sepertiga organisasi. Kalau tidak diperhatikan 100% tidak nutup. Apa yang tertuang di dalam anggaran dasar, apa yang tertuang di dalam anggaran rumah tangga itu harus diperhatikan. Ya, tadi kan ada sinyal kita tidak boleh berpanjang, saya berpendek saja. Nah, sekarang saya atas sedemikian rupa. Selain pengurus harian yang tadi sudah disinggung oleh Bu Hera, pengurus mingguan sudah disinggung oleh Bu Hera, sekarang pengurus bulanan. Pengurus mingguan dengan bulanan itu sebenarnya sama.
geraknya secara mingguan berkoordinasi. Ya toh? Lah, apa itu? Para pengurus majelis. Ada majelis ada pengurus majelis kader, ada majelis kader, ada majelis kesehatan, ada majelis kesejahteraan sosial. MKS, mana MKS? Gwendang. Nah itu ada saya. Sudah bisa mendirikan Ayah Ahmad. Enak tenang. Tidak ada yang melawan. Kita tinggal menikmati saja. Ini berkat kerjasama yang baik dari orang-orang yang ada di panti. Tanggapan dari pertanggungjawaban Eyang Mami, mau kan sampai di rumah dibuka-buka ini apa? Jadi PKB 2018 dan lagi-lagi kita punya. Jadi ada di situ tertolong dengan setoran operasional PCA itu 2 sampai apa tuh masalah. Kesepakatan kami di ranting memang tidak program kerja banyak yang tidak sampai Ka'bah 25, insya Allah sampai hari ini supaya dibacakan aja. Setiap bulan ada pengajian rutin anggota, kemudian mengadakan juga pertemuan pimpinan yang mengikuti setiap cabang mengadakan. Ada lagi bantuan dari Masjid Al Khairat. Takmir Mas Joyo yaitu TK 16 dengan siswa 68, guru 6 orang. Adapun unggulannya yaitu wirausaha peternakan ayam Bu Sakroni. Ada juga wirausaha olahan dan camilan Bu Dwi, Bu Hamida, di tempat kami yaitu program yang ada yaitu mengadakan kurban setiap tahun, kemudian pengajian rutin untuk baksos bisa mengundang segitu banyak orang, dananya dari mana? Dilaksanakan di RSA Program 1, yaitu ada pengajian rutin yang bersinergi dengan PRM dan takmir masjid, dinamakan dengan TBB atau Taman Belajar Bunda. Ini berlangsung setiap bulan, lingkungannya sekelurahan dan sekitarnya. Sejak pandemi berhenti sampai sekarang karena pengurusnya itu ibu-ibu yang muda. Katakan kalau lalu-lalu ibu-ibu yang mengatakan ranting yang gemuk, memang di dalam wilayahnya Bapak Ibu Kali ini yang paling utama adalah kajian rutin Sabtu Ahad. Jadi dari kajian ini kita mediasi segala majelis. Ranting yang unik. Mengapa saya katakan ranting yang unik? Kepengurusan itu tidak ada. Pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu Kamis malam, pengajian tadabbur dan Bu Dewi Adinda. Untuk program umum dan setiap majelis insya Allah berjalan. Nggak usah dibahas. Ada pembinaan untuk baca Quran secara batil untuk anggota Asia juga. Dari kita mengadakan rapat pengurus setiap Selasa kedua setiap bulan. Itu dirintis tahun 2020 dengan Ada pengajian bulanan, ada pengajian bulanan wali murid, alhamdulillah terlaksana. Kemudian ada pembentukan tim perawatan jenazah. kecuali ada revisi pada poin A
yaitu pembinaan dan pengembangan budaya organisasi dilakukan pada tingkat cabang ke ranting. Kemudian yang C dan D itu karena hampir mirip, hampir sama, jadi dari kami tadi dikabui, kemudian ada ditambah, mengupayakan kartu anggota Aisyah itu dapat dispensasi kesehatan ke amal usaha Muhammadiyah. Dengan kartu gitu ya. Misalnya rujukan dari ranting dan cabang. Buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami muliakan, perkenalkan kami bertiga ini adalah Pande, Ketua Reni Nur Farija, Sekretaris Siti Walidah Rahmawati, dan anggota Anim Rohani. Video. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 42 seharusnya, tetapi ada 6. Amalia, Siti Fatona. Ini baru. HP-ku mana nih? Ibu-ibu, Amalia 16, Anna Rahmawati 18, Beniati Soleha 2, Dwi Arlita 2, Eni Widiawati 17, Eni Heriati 26, Indah Hindis Kriati 18, Maria 32, Ramina 12, Rida Darmawati 27, Rasada 9, Rumaiyah 5, Siti Fatona 20, dan Wiwit Isbarwati 3. Matur, yang pertama Bu Marwiyah, yang kedua Bu Nini Murni, yang ketiga Bu Rida Darmawati, yang keempat Bu Eni Heriati, yang kelima Bu Siti Fatona, yang keenam Bu Ana Rahmawati, dan yang ketujuh Bu Indah Yulistiani. Sidang penentuan ketua pimpinan cabang Aisyah memutuskan Marwiyah calon nomor 9 sebagai ketua pimpinan cabang Aisyah. Nini Murni Sukarti calon nomor 10. Sukatri. Nini Murni Sukatri calon nomor 10 sebagai sekretaris pimpinan cabang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Ibu Sri Indrawati, yang terhormat Sekretaris PDA Mbak Rejino, Seperti Ibu. Mbak Fauzia, dan yang terhormat ibu-ibu semuanya yang kami banggakan dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah mulai pagi sampai sore pelaksanaan ucap bisa berjalan dengan lancar. Saya ngomong apa ya? Bingung sumuk saya, makanya tadi saya di luar. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengamanai saya dalam
periode ini 2022 sampai 2027 saya diamanai untuk menjadi ketua BCA Rawobaru. Terima kasih dan intinya saya mohon doanya. Semoga saya selalu diberi kemudahan, khususnya diberi kesehatan Bu, karena akhir-akhir ini kadang-kadang kesehatan saya itu agak menurun. Tapi berkat doa panjenengan semuanya, saya full hari ini sempat sumuk saja gitu. Jadi mohon doanya kami tim Formatur bertuju itu nanti sama Allah diberi kekuatan, diberi kesabaran sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang panjenengan amanahkan. Jadi kami mohon doanya, mohon kerjasamanya, juga mohon keikhlasannya. Kadang-kadang cabang ini tadi saya kemarin sudah berdara. Sini loh Bu. Bu Wiji sini. Sambil naik biar di syuting. Bu Ana, nggak mau macam di sini.